Rasulullah. La ilaha illallah. Mas, namanya siapa? Nama saya Wahyu, Pak. Wahyu, tinggal di mana? Tinggalnya untuk saat ini domisilinya di Ciputat, Tangerang Selatan. Asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Oh, Brebes, Jawa Tengah. Di Jakarta sudah lama nggak? Sudah lama, udah hampir 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ya, 7 tahun. Terus tujuannya kemarin ngapain? Tujuan kemari saya pengen ini, Bah, saya pengen berobat. Jadi mempunyai keluhan dalam badan saya. Jadi keluhannya itu saya itu sering sakit, terutama ini, Bang, mata. Jadi mata saya itu sakit. Ini bola matanya nih. Kadang-kadang kalau misalkan sakit tuh gede-gede, ntar jadi kayak perih, jadi kayak kena asap, ntar di sini, Bang, kepala di sini. Kepala jadi sakit, jadi kayak ditekan kayak gini. Bahkan dulu tuh badan saya tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi bangun tidur tuh kayak habis dipukulin gitu, Bang. Badan? Iya, badan habis dipukulin, pokoknya kayak habis kerja bangunan berat gitu. Jadi gini nggak bisa, gini juga nengok juga nggak bisa, gini juga nggak bisa. Sakit? Sakit. Nggak bisanya karena ototnya ketarik sakit atau sekedar sakit aja gitu? Aduh, kurang tahu deh, Bang, kalau itu. Yang Jadi tiba-tiba sakit aja. Oh, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Tapi nggak bisa nengok berarti kan? Untuk nengok bisa sih bisa, cuman Tapi kayak nggak maksimal? iya nggak maksimal dan nggak bisa lama. Oh. Terus kadang-kadang kalau misalkan lagi nongkrong sama temen, jadi pengennya menyendiri. Jadi nggak suka nongkrong bareng teman-teman. Bahkan dulu tuh ngomong tuh, jadi saya gagap. Ya, kaku, gagap. Jadi ngomong tuh satu kata karena di sini tuh berat. Berat ya? Iya. Di sini berat. Ngomong satu kata. Terus pernah nemuin kejanggalan nggak di rumah di kosan, suatu hal yang aneh lah gitu? Satu hal yang aneh. Mimpi apa, pernah ngeliat sosok apa, atau pernah kejatuhan barang atau apa di rumah itu diledakan atau apa, biasanya kan sepertinya kan itu. Oh iya, jadi untuk di rumah tuh awalnya jadi kan sakitnya itu kan saya udah lama ya, Bah, sekitar 10 tahun lebih. Jadi awalnya sakit di mata tuh lagi tidur tengah malam, jadi ada sesuatu yang masuk ke mata, jadi kayak langsung perih gitu. Sesuatu masuk ke dalam dua bola mata? Ke dalam dua bola mata ini. Jadi terus? kayak ada cairan atau apa gitu, langsung perih, langsung bangun. Jadi nggak bisa melek. Kalau misalkan melek tuh langsung air mata keluar, saking perihnya. Terus teriak tuh sama orang tua. Teriak? Iya, ini kenapa Terus akhirnya ke medis? Ini ke medis, kata medis ini mah biasa gitu. Terus ini juga, Bang, jadi sebelumnya ini saya pernah berobat ke medis, ini kartunya. Jadi bahkan saya karena Cicendo ya, karena sakit mata, jadi saya sempat ke spesialis mata yang Cicendo yang terkenal itu di Bandung. Di Bandung? Iya, nyampe apa namanya, borong mobil sekeluarga gitu, satu mobil. Oh, diantar ke sana, ya, keluarga diantar. Terus pas di sana di Cicendo, dokternya bilang ini iritasi. Iritasi. Oh, iritasi. Iya, jadi kayak iritasi tuh kayak dari debu, terus kayak dari apa namanya, angin AC ya. Dingin gitu. Kadang kan kalau iritasi pakai Insta juga bisa ya, cuman yang dirasa tuh di mata tuh luar biasa. Berarti buat mata, kalau tadi bilang pakai Insta itu buat mata banyak dong? Banyak. Di kosan banyak. Terus-terusan pakai? Iya, kadang-kadang pakai. Terus kadang-kadang saya suka ngeblank, terus kadang-kadang suka lupa. Oh gitu? Iya. Ngeblank dalam aktivitas? Lagi melakukan aktivitas, hilang konsentrasi? Iya, apalagi kalau misalnya lagi ngobrol sama orang, jadi pikiran tuh saya nggak tahu kemana, melayang. Tapi mungkin tadi gue ngomong apaan gitu kali ini. Nah, kadang-kadang jadi gini, kadang-kadang
apa yang saya ucapkan itu nggak sejalan dengan pikiran. Oh, Jadi di dalam pikiran tuh padahal mau ngucapin A, tapi yang keluar tuh B. Sering banget dulu. oh gitu. Iya. Nggak sesuai rencana. Nggak sesuai dengan pokoknya nggak sesuai dengan pikiran. Sesuai dengan pikiran. Nanti Iya, gini, yang diucapin. rencananya pengen ngomong ini di pikiran, Iya. sudah terkonsep ngomong ini, kayak keluar kok beda. Iya, Gitu. benar. Ada aneh gitu. Masya Allah. Terus pernah mengalami artinya gini, punya amalan khusus, pernah diisi atau apa di badannya gitu. Kalau untuk amalan, waktu mondok sempat sama Ustadz. Jadi kayak amalan buat sholawat sih. Mau Yang dibaca kalau misalkan habis subuh, kalau enggak sore sebelum maghrib, sama puasa sempat puasa 41 hari apa 40 gitu. itu puasa buat ngapain? 41 hari lah. Ya niatnya buat ini sih Bang, buat kayak biar kedepannya kita lancar, apa-apa dimudahkan gitu Bang. Jadi niatnya sih bagus. Iya, niatnya bagus. Iya. Tapi dalam 41 hari ini apa doanya? Doanya Cuma jalanin puasa aja niat. puasa biasa. Puasa. Puasa biasa, niat biasa. Terus ada nggak, misalnya puasa itu kan ada yang namanya muti ya, masih aja main aja. Oh, itu enggak. Itu normal aja selama Ya, 41 hari normal Ya, aja. normal. Bahkan ada yang puasa katanya nggak boleh makan bernyawa gitu kan. Berarti kan ada sesuatu maksud dalam puasa tersebut. Gitu. Nah, ini puasanya normal, makan buka normal. Normal. Selama 41 hari. Iya. Dengan tujuan Yang tujuan itu untuk biar kita apa-apa tuh dimudahkan. gitu ya. Iya. Yang keberkahan gitu ya. Selain itu puasa apa lagi yang sering? Ini rajin puasa ini. Jadi saya semenjak kejadian ada sesuatu dalam diri saya gitu ya Pak. Jadi karena udah kemana-mana gitu kan berobat. Jadi saya puasa Senin Kamis, nyoba puasa Senin Kamis, terus saya sering ini Bang, sering nyari info tuh kayak misalkan di internet, di YouTube. Nah di YouTube tuh kayak ada puasa hikmah Nabi Daud. Terus ada komenan-komenan orang-orang tuh kayak, nih saya dulu pernah puasa Nabi Daud. Saya punya penyakit yang non medis, alhamdulillah katanya sembuh. Saya nyoba tuh Bang selama 6 bulan. 6 bulan? Iya 6 bulan. Hebat. 9 tahun istiqomah itu. Jadi karena pengen sembuh gitu. Ya Allah. Oke, kita coba nanti dengan penyembuhannya, mudah-mudahan bisa diangkat kita sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin yang bersarang dalam tubuh, saya bilang kamu keluar dari tubuhnya. Sampai tangan kamu keluar dari tubuhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Saya perintahkan kamu keluar dari tubuhnya. Sudah terlalu lama kamu ada di dalam tubuh ini. Saya perintahkan kamu keluar dari tubuhnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
Muhammadur Rasulullah. Allah. Terus. Baik. فاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم هذا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين minum bismillah terus cuci muka terus saya kena mata ya matanya dulu, kenain mata, cuci muka terus kenain matanya ya. Astagfirullahaladzim. Nih. Terus diinin aja, ini terus kenain mata apa di situ. Kenain kedua bola matanya. Dia bersarang itu jin kepada dua bola mata kamu. Ya. Pantesan parah banget ya. Ya, bersarang. Dua kelopak mata kamu dia. Ya. Ah, Mas, habis saya tangani gimana rasanya? Habis ditangani. Ada nggak beda nggak? Ada perbedaan. Ada. Jadi badan tuh ngerasa ringan, yang awalnya berat jadi ringan. Terus sekarang tuh di kepala yang awalnya berat terus sakit sekarang berkurang. Berkurang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kesembuhan, Amin, Bang. kesehatan sampai benar-benar normal karena sudah lama banget dari tahun 2008 tadi cerita ya. Sekitar 2008. 2008 sampai sekarang sudah ke dokter, sudah sempat ruqyah juga ya, sempat ruqyah mandiri jalanin ya. Iya. Ya. Oh iya, masya Allah. Tetap itu dijalankan, didawamkan ruqyah tersebut supaya kita semakin lebih fit, semakin sehat, tidak ada gangguan lagi. Ada enteng kan? Enteng. Alhamdulillah. Kalau ada amalan-amalan apa yang sifatnya ngeganjal di hati jangan diteruskan. Nah kalau untuk pengobatan Abah ini gimana? Abah hipnotis apa gendam? Enggak sih, Bang. Enggak ya? Enggak sih ya. Kalau hipnotis gimana sih? Pengen tahu kalau hipnotis tuh? Kalau hipnotis Yang pernah pas dengar? yang saya dengar ataupun yang saya ketahui ya, Pak. Jadi itu tuh kita harus ngikutin apa kata ini Yang hipnotis? Yang hipnotis. Kita ngikutin. Tadi saya enggak sih, Pak. Iya. Kalau untuk tadi tuh saya reaksi sendiri, Pak. Reaksi sendiri? Iya, karena memang sebelumnya itu saya sering Dengar ya? ruqyah mandiri tiap malam. Jadi saya di kosan sendirian, ruqyah mandiri. Pintu saya kunci. Terus, nah ketika ruqyah mandiri itu setelah berjalan beberapa bulan itu ada reaksi, Pak. Kayak tadi reaksinya. Jadi ada sesuatu yang guncangan-guncangan sendiri. Guncangan yang besar ya? Justru gini-gini. Jadi semua barang tuh reaksi semua. Jadi saya takut tuh, Bang. Sendirian terus dikunci, takutnya saya nggak bisa ngendaliin. Saya hentikan tuh dulu tuh. Masya Allah. Berarti bukan hipnotis ya? Bukan. Kira ada yang kutip tandanya Abah katanya Enggak sih. udah kayak hipnotis atau dendam. Ya, kembali lagi ikhtiar. Abah mah cuma perantara. Perantara. Terus yang nyembuhin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu lagi, Akang kemarin saya paksa enggak? Enggak kan? Kepengenan sembuh. Karena ada yang bilang, pasien ya Abah digendam semua orang pada datang. Ngapain saya gendam pasien? Saya mah ada pasien, alhamdulillah, nggak ada juga, alhamdulillah. Bahkan kan awalnya juga saya nggak tahu sama Abah. Iya. Maunya dari media sosial. Iya, dari medsos, ya gitu. Artinya Abah tidak pernah mengendam atau menghina seseorang, tidak pernah memaksakan orang untuk berobat kepada Abah. Ada juga kayak misalnya Akang ngundang Abah nih ke rumah, ya. Abah nih ada administrasinya, memang Abah nggak munafik, Abah nggak ada administrasinya. Dan kalau dibicarakan bisa terjangkau. Akang misalnya nggak punya uang, belum datang udah ngomongin Abah, gitu kan. Wah, Abah pakai biaya, malah datang dulu aja. Nggak ada biaya pun juga Abah layani. Karena sifatnya Abah membantu orangnya ikhtiar. Satu. Kedua, ketika mengundang Abah ini pasti kan jauh-jauh kan. Jauh.
ada yang di luar kota. Otomatis kan abah ini harus menggunakan kendaraan, betul tidak? Iya benar. Kendaraan, terus bensin, tol dan sebagainya ya. Transportasi ya. Transportasi itu juga harus dipikirin karena abah bukan pegawai negeri dan abah tidak punya sampingan pekerjaan, nggak ada. Dulu abah punya pekerjaan samping pekerjaan, tapi pekerjaan abah nggak bisa full karena abah selalu didatengin tamu. Akhirnya daripada mengganggu pekerjaan ya abah resign. Dan juga akhirnya abah berkecimpung di dunia pengobatan. Terus juga tempat abah ini masih sewa. Abah nggak punya rumah yang menetap, sekarang masih sewa. Terus ada 3 wilayah yang mungkin Akang tahu ya, saya Pukul Awal Masakin dan janda-janda yatim piatu juga. Memang setiap bulan ini kita keluarkan, kita sisihkan dari biaya-biaya uang-uang yang dari teman-teman kasih ke abah gitu. Terus abah nggak merasa pengen nipu orang, enggak. Orang minta tolong ya abah bantu. Toh kenapa dia sanggupi untuk datang, ya kan? Tolong mbak, datang mbak ke rumah saya, mbak datang mbak ke rumah saya nggak pernah minta maksa, ya kan? Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa di sana ada akomodasinya, transportnya. Bah, saya hanya bisa transportnya aja, jasa abang nggak. Ya udah ayo, nggak apa-apa. Insya Allah saya bantu. Misalnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, transportasi dengan tol bolak-balik, minyak bensin dengan bolak-balik, itu kan biasanya 2 juta ya, misalnya dengan makan sudah. Misalnya terus jasa abang biasanya dari administrasi 3 juta, jadi 5 juta misalnya. Nah, nggak sanggup dengan 3 jutanya, hanya sanggup dengan akomodasinya, mau silakan. Saya nggak pernah menekan orang, nggak pernah memaksa. Dan itu pun kalau abah ada waktu untuk bisa silaturahmi ke sana gitu. Dan kalau ada yang bilang, oh abah menggunakan ini tipu-tipu dan sebagainya dengan barang yang sudah dibawa gini. Dari awal kan saya sudah bilang, saya tidak pernah memaksa orang untuk berobat sama saya. Dan saya tidak memaksakan saya harus ke sana ya. Enggak, kembali lagi pada pasien. Karena setiap kesembuhan itu bukannya saya, Allah. Benar nggak? Benar. Allah yang nyembuhin, bukan saya. Kalau saya merasa, oh kamu bakal sembuh nanti, oh hebat banget saya, melebihi Tuhan nanti saya, bisa jadi Fir'aun. Abang itu perantara gitu ya? Saya perantara, yang nyembuhin tetap Yang Maha Kuasa. Satu, yang kedua, orang sakit itu ada tahapan penyembuhan. Di dokter aja, walaupun dokter umum, dokter spesialis pun ada yang namanya rawat jalan kan gitu ya. Setelah ditangani ini, nanti nggak bisa langsung sembuh, harus nanti kontrol, berobat lagi, nanti dicek lagi. Itu secara medis, apalagi non medis, gitu loh. Tapi kalau abah nggak pernah merasakan, bisa tangan abah sekali udah nggak. Abah nggak bilang besok baik lagi, besok nggak pernah. Saya hanya bisa kembalikan kepada pasien. Kalau pasien masih merasa tidak nyaman, ya monggo silakan kontrol lagi untuk kesembuhannya, betul tidak? Ya sekarang kita bisul aja, mami bisul nih, kita dokter diobatin. Nanti besok datang ya, baik lagi setelah buka jahitan, kita lihat kontrol jahitannya sudah bagus atau tidak. Kan begitu secara medis kan. Apalagi yang orang yang kena penyakit non medis yang sudah menyerang fisik. Nggak bisa kita langsung sembuhin langsung seperti orang makan cabai langsung pedes, nggak bisa. Proses. Semua proses. Loh saya bukannya Tuhan yang bisa langsung, oh kamu bakal sembuh, saya enggak. Semua kembali lagi kepada keyakinan kita sama Allah. Saya sebagai perantara. Banyak mas, saya nggak saya upload orang-orang yang nggak mampu, yang datang, begitu datang mereka nggak punya biaya. Saya layani, nggak saya usir. Oh bu, ke sana nggak bisa bu, enggak saya. Dan saya tidak pernah mendalih orang-orang yang punya jabatan ini, punya uang, enggak. Saya sama. Ketika orang datang ikhtiar, saya dinasihatkan orang tua saya 3 nih, dengan tenaga, ya, dengan materi, dengan doa. 1 tenaga bisa, materi bisa, dengan doa bisa, doa alhamdulillah. Kalau hanya mampu dengan tenaga, mampu dengan doa, mampu dengan harta. Ketiganya lebih baik. Banyak yang begitu datang, saya nggak punya uang, saya punya. Ibu datang berapa duit hari? Bawa uang berapa? Saya uang 200 bah. Oh ya udah, ibu pegang ini untuk ibu, ini pegang buat transportasi ibu. Abah nanti nggak usah, nanti saya kasih hadiah bonus
obat herbal buat ibu konsumsi. Kalau habis nanti hubungi admin saya, nanti biar ibu konsumsi terus. Dan itu nggak saya publikasikan, karena saya jaga privasi orang tersebut, takut nanti direndahkan dan sebagainya, kayak gitu Mas. Jadi ya kembali lagi, saya tidak pernah memaksakan orang berobat kepada saya tidak pernah memaksakan orang mengundang ke rumah tersebut setelah saya tangani orang tersebut tidak suka dengan saya, atau pengobatan jarak jauh terus nggak terima dengan penanganannya saya, ya belum sembuh misalnya atau apa, saya bilang saya bukan Tuhan, Allah yang menyembuhkan penyakitnya, saya hanya membantu ikhtiar. Kalau masih kurang puas, belum sembuh total, belum sehat, kan saya bilang tadi, dokter aja ada proses kontrol balik, ya kan? Kontrol lagi. Obat juga sama begitu, konsumsi obat. Ada yang malah harus kontrol seumur hidup, harus minum obat seumur hidup, ada yang seperti itu, ya kan? Jadi makanya saya bilang, saya ini bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan secara langsung, tapi saya hanya perantara bagaimana caranya bisa diangkat penyakit ini sama Allah. Kalau nggak percaya nggak yakin, ngapain ke saya? Ya kan gitu ya, artinya nggak percaya, kenapa harus ikhtiar kepada saya tadinya? Kalau merasa ditipu, merasa diri, saya nggak ada niat tipu. Ketika kita nangani orang kena santet, itu taruhannya ya, mereka nggak pernah tahu, taunya sembuh, harus sehat, sembuh dan sebagainya. Mereka nggak tahu resikonya orang yang menyembuhkan, yang membantu menyembuhkan gitu loh. Bukan yang menyembuhkan, artinya orang yang membantu menyembuhkan nggak mikir resikonya. Taunya bersehat. Harusnya ditambah balik, bagaimana caranya, bagaimana saling mendoakan, saling mensupport gitu. Semoga sehingga berjalan ikhtiarnya itu dengan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya gitu. Betul nggak? Benar. Nah, sekarang saya tanya, Mas sepaksa nggak? Tidak kan? Nah, alhamdulillah, artinya bukan saya pencitraan diri, tidak, karena memang ada beberapa yang ya biasalah, orang-orang yang mungkin nggak suka dengan saya buat konten pengobatan, saya buka pengobatan lagi ya, mungkin ada yang semacam itu, dan ya biarin aja gitu. Saya tetap dengan niatan saya bantu orang, dengan sesuai kemampuan saya bantu orang, walaupun saya nanti nggak muncul lagi di YouTube misalnya, saya nggak buka konten lagi, nggak bikin konten lagi di YouTube, ya sebisa mungkin saya ketika orang datang minta ikhtiar, saya bantu gitu. Ya, saya doa aja biar sehat, panjang umur, dijauhkan dari orang zalim, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari kesulitan, kesempitan, sehingga kita semua, Kang Wahyu sehat, saya sehat, keluarga saya sehat, anak-anak saya masih kecil-kecil. Iya, anak-anak saya masih kecil-kecil, ada yang 2 tahun, ada anak saya yang 7 tahun yang masih butuh sekolah, dan saya ngurusin anak yatim banyak Mas, banyak anak yatim yang saya urusin, dan mereka masih sekolah, mereka masih butuh pekerjaan. Itu kayak gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Bisa lanjut silaturahmi. Mau datang lagi monggo, mau silaturahmi lagi silahkan. Dan saya nggak pernah bilang pasien sampai tangan besok datang lagi, saya nggak pernah. Kayak gitu, kembali lagi pada pasiennya. Kalau pasien masih nggak nyaman, masih belum fit banget, boleh kunjungan lagi. Kalau pasien bilang saya mau kunjungan lagi tapi saya tidak punya uang, oh monggo datang aja. Insyaallah saya bantu. Ya, gitu ya. Makasih Kang. Ya, sehat selalu. Amin.